Halo, selamat siang anak-anak kelas 6 yang Pak Bayu kasihi. Terima kasih. Hari ini anak-anak masih bersedia untuk melihat materi pembelajaran yang ingin Pak Bayu sampaikan untuk anak-anak kelas 6. Ya, anak-anak, besok besok kita akan belajar sesuatu dari agama Katolik, dari pelajaran agama Katolik. Pak Bayu berharap anak-anak bisa menyiapkannya dari hari ini supaya besok ketika kita bertemu ada sesuatu yang sudah nyambung dengan Pak Bayu, oke? Nah, anak-anak, Pak Bayu mohon izin ya, kalian boleh mendengarkan apa yang ingin Pak Bayu sampaikan. Besok itu Pak Bayu akan belajar, akan mengajak anak-anak belajar mengenai gereja. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar kata gereja. Ya, waktu nggak ada pandemi, kalian juga pernah masuk gereja. Ya, gereja itu bisa jadi dua anak-anak. Bisa jadi gedung. Jadi sebelah sekolah kalian tuh ada gereja Santo Paulus. Itu gedung. Gedung gereja, ya. Atau kalian pernah lihat gereja yang lain? Pernah? Coba, apa aja misalnya? Katedral, betul. Gereja di Cimahi, itu juga ada. Di setiap kota pasti ada gereja ya. Nah, anak-anak yang terkasih, gereja di sini, Pak Bayu nanti akan kita pelajari seperti apa sih gereja itu? Apa itu gereja? Dan rupanya di dalam gereja sendiri itu ada kelompok-kelompok yang menjadikan gereja bisa berfungsi dengan baik. Istilahnya Pak Bayu mungkin hampir sama seperti di kelas. Ya, Pak Bayu yakinlah di kelas 6A dan 6B, Bu Ani dan Bapakmu Pak Auji sudah membagi struktural, ya, struktur organisasi, ya, yang menjadikan kelasmu bisa berjalan dengan baik. Ya, ada kepala sekolah, di atasnya ada yayasan, ya. Tapi kalau kamu di kelas, jelas ya, yang paling tinggi adalah siapa yang paling tinggi? Hah? Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah kesepakatan kelas itu sendiri ya. Betul ya. Anak-anak yang terkasih, jelas yang paling tinggi adalah kesepakatan bersama di dalam kelas sebagai anggota kelas. Tapi di dalam pelaksanaannya, di dalam pelaksanaan kesepakatan itu, jelas harus ada orang-orang yang menjadikan kesepakatan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Itu semua diadakan, dibuat untuk apa coba? Untuk apa? Supaya supaya bisa berjalan dengan baik kelas kalian, gitu ya. Kan tidak bisa kalau semuanya ketua, terbayang kalau semua ketua kelas, nggak bisa ya. Atau semua jadi wali kelas, pasti nggak bisa ya. Hanya ada satu wali kelas, yaitu Ibu Andi atau Pak Auji yang di kelas sebelah 6B 6A ya, beda-beda. Ketua kelas juga cuma satu. Begitu semua anak-anak ya. Itu semua untuk menggambarkan bahwa bukan mengenai jabatan atau bukan mengenai siapa yang paling hebat, bukan. Tetapi berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab. Yang besok kita pelajari di gereja pun sama anak-anak. Ya, besok setelah kita tahu mengenai apa itu gereja, atau anak-anak boleh cari sekarang. Ya. Kalian boleh cari apa itu arti gereja. Yang pertama, apa itu arti gereja? Besok anak-anak tinggal presentasi ya. Kalau Pak Bayu tanya, kalian sudah bisa jawab. Apa itu arti gereja? Dan yang kedua, di dalam gereja sendiri ada kelompok-kelompok apa saja sih? Artinya apa? Kalau kalian di gereja, kalian bertemu dengan siapa saja. Kalian bertemu dengan orang-orang yang seperti apa di gereja. Ya, nanti kalau boleh Pak Bayu kasih bocoran, di gereja itu dalam strukturnya ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok di dalam gereja. Ya, kalau kamu lihat segitiga, ini yang paling pertama, tengah-tengahnya lalu paling akhir, yang paling bawah. Ya, nanti kita pelajari itu besok atau anak-anak boleh cari. Tiga kelompok dalam gereja itu siapa saja. Ya. Lalu kenapa kok ada kelompok-kelompok itu gitu ya. Nanti kita bisa pelajari esok. Dan yang ketiga, besok kita akan belajar bahwa di gereja
itu rupanya juga ada 4 sifat. Gereja juga ada 4 sifat anak-anak. Ya, seperti kalian misalnya punya geng dengan teman-teman kalian. Itu misalnya kalian punya kelompok. Nah, maaf bukan geng, kelompok ya, kelompok. Atau kayak Tessa misalnya atau teman-teman yang lain, misalnya punya hobi yang sama. Ada yang suka nari, ada yang hobinya apalagi ya, misalnya hobinya yang ngumpulin perangko, apalagi hobi apa lagi? Hobi olahraga. Ya punya kelompok-kelompok tertentu. Ya, di dalamnya pasti ada tujuan, ada hal yang menjadi ciri khasnya. Nah, di gereja pun ada anak-anak. Ada 4 sifat, ada 4 hal yang menjadi ciri khas dari gereja. Ya, nanti kalian boleh cari. Ada 4 sifat gereja. Ya, dan yang keempat, ya, besok kita akan belajar mengenai, Pak, kalau saya sudah jadi anggota gereja, lalu apa? Ya, disuruh apa saya? Tugas saya apa gitu ya? Kayak di kelas, kan ketua kelas punya tugas. Wali kelas punya tugas. Nah, sebagai anggota gereja, setelah menjadi anggota gereja, apa tugas saya masing-masing? Ya, itu akan kita pelajari esok. Semoga anak-anak kalau misalnya bisa menyiapkannya juga boleh. Menyiapkan dari sekarang boleh. Coba cari di Google atau kamu searching di eh, tentang Katolik juga boleh ya. Apa itu mengenai gereja? Ya boleh kamu tulis kalau kamu lupa supaya besok ketika kita bisa presentasi kita bisa saling melengkapi. Oke anak-anak yang baik, sekian dulu dari Pak Bayu. Semoga besok kita bisa bertemu dengan semangat. Sehat selalu ya. Pak Bayu tunggu besok jam 8 setelah pelajaran bahasa Sunda dengan Pak Herman. Kita bertemu bersama ya. Oke, salam jumpa, salam sehat. Besok kita bertemu dan Tuhan memberkati. Dadah, terima kasih.